Assalamualaikum teman-teman. Pagi ini aku mau ajak kalian jalan-jalan ke Polaman. Perjalanan dari shelter dekat rumah. Kita berhenti di shelter BNI UNES dan berganti feeder untuk menuju ke Terminal Gunung Pati. Dari Terminal Gunung Pati, kita berhenti di shelter Kelurahan Polaman. Kita sudah sampai di warung soto Mbak Heni yang menyediakan varian soto daging ayam dan sapi. Kalau kalian penasaran dengan rasanya, boleh juga mampir ke mari. Saya pernah diskusi juga dengan seorang ahli ekonomi begitu ya, mengenai keuangan apa segala macam, bahwa menurut dia uang itu adalah sihir. Karena semua orang sepertinya tersihir untuk patuh dengan jenis uang yang sediakan oleh mereka gitu. Seperti halnya melihat tongkat itu seperti ular gitu. Padahal kan nggak ada value-nya ke atas itu. Padahal yang sebenarnya uang itu kan emas gitu kan misalnya. Dan yang harta sebenarnya. Emas, ya. Ketika uang itu disepakati bersama ini dengan value tertentu gitu. Dan semua orang itu nurut aja. Itu semua lagi kesihir kali seluruh dunia. Itu seperti itu ya. Advice itu didengar, kemudian disepakati bersama, yang menjadikan bahwa orang-orang itu tersihir sampai kita akan nurut, oke deh, tukernya pakai itu. Padahal kalau misalnya itu secara fisik nggak punya value. Kalau di zaman dulu, zaman Nabi kan, uang itu emas. Kalaupun ditukar, itu dia mau lelehkan atau di negara manapun mau dipakai, itu masih dengan value yang sama begitu. Ya, karena ada intrinsic value-nya. Nah, itu dia. Wah, kita udah kesihir banyak nih guys. Jadi setiap statement, perkataan, kebijakan itu ada nuansa sihirnya. Ada nuansa sihirnya. Dan makanya kembali lagi kepada masalah files ini ya. Kita jangan lihat filesnya itu hanya terjebak pada
contoh-contohnya. Tapi kita harus menangkap behind the files itu apa. Nah, kalau saya memandang behind the files itu adalah deklarasi. Mereka sedang declare, ya kan, bahwa kami ini digdaya, we are invincible, ya kan, and we are controlling the world. Sekalian jadi maksudnya? Iya, jadi Bocor udah sekalian aja declare gitu? bukan sekalian, memang ini desain. Ini desain. Oh, I see. Benar. This is a design. Makanya sampai ada yang bilang, kenapa mesti sekarang? Karena mereka sangat pede. Mereka sangat pede bahwa mereka sedang di atas nih, gitu, sedang di atas. Oh, karena ngeluarin DOJ juga ya? Ini DOJ yang bagian dari atas instruksi dari apa namanya? DT juga. Negara haram tadi, bahkan Zionism internasional ini. Mereka yang mengarahkan, karena mereka pikir ini mereka sudah benar-benar di atas angin gitu. Tapi menarik ya, Sat. Ini kan ada 3 juta yang di reveal. Total 6 juta. 3 juta yang di reveal. 3,5. Ya baru kebaca paling sejutaan nih, karena ngutu ini banyak banget itu kan. Semua percakapannya kan nggak pakai ini, tapi pakai email kan, yang nggak kedetek gitu kan. Ternyata kebocor. Percakapan yang simpel-simpel pun akhirnya masuk juga. Tapi ketika dirilis yang 3,5 juta pun, itu pun udah disensor. Ya. Pelaku utamanya tetap hidden. Ya. Tapi di sini berarti kalau antum bilang bahwa ini sebuah desain, mereka lagi mau nunjukin, gua tuh yang ngatur politik dunia itu kita gitu, mau gitu kan? Ya. Gue yang ngatur para politisi dunia itu kita. Tapi pengaturnya siapa tetap disembunyiin. Ya. Oh. Dan sekarang yang lebih lebih menarik adalah si pimpinan DOJ, Department of Justice ini. Pak Bondi. Ya, itu siapa? Pak Bondi. Ya, Pak Bondi itu. Dia kan sedang dituntut oleh masyarakat. Ya. Untuk melakukan investigasi, untuk menangkap pelakunya, gitu kan. Dan dia dengan tenang saja bilang apa? Nggak ada bukti yang cukup untuk melakukan investigasi, gitu kan. Dengan ringannya dia bilang begitu. Bahkan dalam pertemuan dengan pihak kejaksaan, ya kan, yang menuntut untuk melakukan itu dihadirkan tuh victims yang masih hidup, gitu, victims yang masih hidup, dan justru victims ini di dalam file ini nama-namanya jelas lengkap gitu. Yang justru ditutup-tutupi kan yang nama-nama penentu kan, orang-orang penentu gitu. Dan pihak kejaksaan tuh menuntut, maukah Anda, siapa tadi namanya? Om Bondi, ya kan, untuk minta maaf kepada para victims ini. Nggak mau dia. Dia merasa apa urusannya gue sama mereka gitu, ibaratnya begitu, ya kan. Padahal dia adalah pimpinan dari Departemen Kehakiman yang mestinya menegakkan justice kan, menegakkan keadilan kan. Ini menarik juga apa yang Anda bilang tadi. Kalau mereka mengeluarkan ini sebagai bentuk aroganisme, menunjukkan bahwa siapa sebenarnya ngatur lu semua ini kita, gitu kan, seperti itu kan. Tapi lu tetap gak bisa nangkap kita. Ya, we are untouchable. Kita udah nunjukin keburukan kita, atau tadinya mungkin nggak mau ditunjukin, cuma udah bablas ketahuan sekalian aja gitu kan. Udah kalian dengan fakta ngelihat keburukan kita, tapi kalian juga tidak akan bisa nangkap kita kan, gitu kan. Soalnya nggak ada hukum yang bisa menangkap dia. Ini seperti pengulangan, Ustaz. Mereka tuh udah jelas-jelas pelaku kejahatan perang, pelaku genosida di seluruh dunia. 680.000 orang itu korbannya kan. Tapi nggak ada yang bisa nangkap. Ini kayak kesombongan kedua. Ibaratnya, gue bisa ngelakuin itu santai aja. Dia bisa menjajah negara lain, nyulik presidennya, gak bakal ada yang bisa nangkap. Sekarang ini keluar juga bisa nangkap gue. Soalnya begitu, Sat. Benar nggak, Sat? Betul banget gitu. Makanya saya teringat dengan hadis Nabi yang mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa lihat kemungkaran, ubah dengan tangan. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau nggak sanggup dengan lisan, kan? Dengan lisan itu artinya educate people, ya kan? Didiklah masyarakat untuk memahami bahwa ini mungkar, gitu. Nah, fa'ilam yastati, kalau nggak sanggup juga dengan lisan, fabiqalbih, maka dalam hati. Dalam arti apa? Hati ini mesti mengingkari. Hati ini mesti mengatakan itu mungkar gitu. Jangan hati ini akhirnya fine-fine aja gitu. Ya kan? Normalisasi, desensitisasi gitu, ya kan? Sebab kata Nabi, barang siapa selain daripada itu, jadi artinya di hati aja nggak ada pengingkaran, maka nggak ada iman sama sekali. Gitu. Ada iman sama sekali. Nah, jadi artinya apa? Ini momen terbaik
untuk kita mendidik masyarakat, ya kan? Soal ditindaklanjuti atau tidak itu urusan dunia, gitu, ya kan? Tapi kita harus mengeducate masyarakat ini untuk tidak mengatakan, ini biasa-biasa aja, udah biasa begitu. Nggak bisa, nggak boleh. Harus ada yang namanya pengingkaran itu. Sama kayak kita menyaksikan saudara-saudara kita di Gaza, kita nggak sanggup nih pergi jihad karena nggak bisa, gitu kan? Nah, ada di antara kita yang ngomong juga nggak bisa untuk menjelaskan. Tapi kalau di hatinya diam-diam dia setuju, jadi dia udah mulai merasa biasa-biasa aja dengan perbuatan itu. Hati-hati, udah nggak ada iman itu di hati. Makanya minimum harus ada pengingkaran dalam hati. Nah, ini yang ini kesempatan nih kita untuk mendidik masyarakat untuk tanamkan kebencian pada kemungkaran, tanamkan penolakan kepada kemungkaran. Karena kalau tidak, nggak ada iman sama sekali. Nah, sementara dikaitkan dengan hadis lain, Nabi pernah bersabda, tidak ada seseorang yang selamat dari suatu fitnah kecuali dia akan selamat menghadapi fitnah berikutnya. Dan tidak ada fitnah yang muncul di dunia ini, baik fitnah kecil maupun besar, melainkan untuk menjemput kedatangan puncak fitnah, yaitu Dajjal. Kan begitu. Wah, ya. Berarti kalau fitnah gini aja kena, apalagi Dajjal. Iya. Nah, jadi artinya perjalanan kita di era fitnah akhir zaman ini itu kayak menghadapi gunung fitnah yang makin lama makin naik nih, makin naik gitu. Nah, kalau di level yang bawah saja seseorang itu sudah terpuruk, ya, sudah nggak ada lagi penolakan dalam hati tadi, ngadepin fitnah berikutnya pasti lebih terpuruk lagi. Kalau dia sampai hidup di zaman Dajjal muncul, hampir bisa dipastikan begitu Dajjal muncul, dia jadi pengikut Dajjal. Tapi barang siapa yang di level bawah, dia mampu menolak, ya kan? Ngadepin yang berikutnya dia mampu menolak lagi. Sampai ketika berhadapan dengan Dajjal juga dia tetap menolak. Gitu. Makanya ada hadis bunyinya, baina ainaihi maktubun kafirun yaqra'uhu kullu mu'minin katibin aw ghairi katibin. Ya, di antara dua matanya Dajjal, ya, matanya salah satunya cacat kan gitu. Makanya dibilang mata sebelah gitu. Tapi bukan satu di tengah, tidak, matanya dua tapi satu cacat. Nah, di antara kedua matanya kata Nabi akan ada tulisan kafir yang sanggup dibaca oleh setiap mukmin, baik si mukmin itu bisa baca tulis maupun dia buta huruf. Tapi yang penting iman ada dalam dirinya. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita nggak menjaga iman kita sekarang ini menghadapi fitnah yang level Epstein Files ini, jangan harap menghadapi fitnah berikutnya yang pasti lebih berat, kita akan sanggup. Ini menarik ya guys. Jadi ibaratnya kalau kita punya ilmu yang tinggi aja, itu bisa lawan Dajjal. Ilmu kita tinggi nih. Iya, bukan ilmu ya. Kuncinya di iman. Hadir nggak iman itu? Ya memang ilmu berkaitan dengan kokohnya iman. Semakin dia berilmu, semakin dia artinya ilmuanil haq, ilmu tentang kebenaran ya, bukan sekedar ilmu ekonomi, ilmu sosiologi, bukan. Tapi ilmu tentang dinul haq gitu, agama yang benar ini. Tapi ada juga Ustaz, orang-orang yang berilmu, ya kita bisa bilang mungkin ustadz juga gitu. Ulama bahkan gitu. Itu menormalisasi apa yang dilakukan oleh, ya karena kan kita juga diajarkan oleh Nabi. Ada hadis juga, Nabi lagi jalan berdua sama Abu Dzar Ghifari radhiyallahu anhu, pegangan tangan nih, menuju ke rumah Nabi, mau pulang Nabi. Tiba-tiba Nabi bilang, la ghairud dajjalu akhwafuni ala ummati minad dajjal. Wahai Abu Dzar, ada selain Dajjal yang lebih kukhawatirkan menimpa umatku selain dari Dajjal. Kagetlah Abu Dzar, ya. Karena Abu Dzar pernah dengar bahwa Nabi bilang Dajjal itu puncak fitnah, Dajjal itu azamul fitnah, fitnah paling dahsyat. Tiba-tiba Nabi bilang, ada selain Dajjal yang ku khawatirkan menimpa umatku selain dari Dajjal. Maka khawatir udah keburu sampai rumahnya, langsung ditanya sama Abu Dzar, ya Rasulullah, apa itu yang kau lebih khawatirkan menimpa umat ini selain dari Dajjal? Kata Nabi, al-a'immatu al-mudillin, imam-imam yang menyesatkan. Gitu. Nah, para ulama menjelaskan imam menyesatkan ini maknanya adalah bisa imam dalam pengertian pemimpin masyarakat, bisa imam dalam pengertian pemuka agama, begitu. Ya kan? Jadi imam menyesatkan ini ya bisa pemimpin, leader, social leaders, ya kan, bisa juga dalam pengertian religious leaders, itu ulama. Atau dalam bahasa surat Al-Ahzab itu kan penghuni neraka kan dibolak-balik mukanya di neraka tuh, ya mereka bilang, Rabbana ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul, ya Allah,
alangkah menyesalnya kami seandainya dulu kami di dunia taat pada Allah dan taat pada Rasul, kan gitu mereka bilang. Terus mereka lanjutkan, inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Sungguh kami di dunia dulu mentaati para pemimpin kami, para ulama kami, ternyata mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Jadi ungkapan pertama itu sebenarnya cukup menjelaskan kenapa mereka masuk neraka, karena mereka hidup tidak mentaati Allah, tidak mentaati Rasul. Tapi pertanyaan berikutnya, kenapa nggak taat pada Allah, nggak taat pada Rasul? Ternyata karena mereka taat pada pemimpin, taat pada ulama, yang mereka nggak seleksi pemimpin dan ulamanya. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Akhirnya di ayat ke-68 mereka bilang apa? Rabbana atihim dhi'faini minal adzab wal'anhum la'nan kabir. Ya Allah, timpakan pada mereka mantan pemimpin kami, mantan ulama kami, siksa 2 kali lipat dari yang kami terima, dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Astagfirullahaladzim, mudah-mudahan kita nggak menjadi salah satu dari mereka ya. Nah, jadi itu artinya oke, ada juga orang-orang berilmu agama, tapi kok bisa error? Ya karena tadi ulama pun terbagi dua, ada ulama khair, ada ulama su, ada ulama yang memang baik, antara ilmu dan amalnya itu sejalan, ada ulama su, antara ilmu dengan amalnya berpisah, berseberangan. Hari ini Kamis Wage, besok Jumat Kliwon. Nyekar dulu.